berdasarkan keputusan Majelis GKJ Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2020 terkait pandemi virus Corona 19, maka ibadah minggu dilaksanakan sebagai ibadah keluarga atau di rumah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Pujilah Tuhan yang Maha Mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan Putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi Putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan mendasari kebaktian kita hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 21 yang demikian bunyi firman Tuhan itu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga anak-anak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa ibadah hari ini terus berlangsung. Tetapi apakah saudara-saudara dan saya sudah mengikuti jejak Kristus? Sudah mau menderita bersama-sama dengan Dia? Kalau belum, sekarang saatnya kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Saudara, saya minta untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya akan tutup di dalam doa pengakuan dosa. Mari. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kadang kami tidak setia memenuhi panggilan-Mu. Kadang kami tidak mau menderita oleh karena nama-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, karena kami juga belum bisa mengikuti teladan-Mu di dalam mengikuti jejak penderitaan-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Biarlah dengan pengampunan karya darah Kristus akan membuat kami dilayakkan untuk menerima anugerah itu. Di dalam nama Yesus kami akui dosa dan kesalahan kami. Amin. Mari kita menerima berita anugerah yang kita terima dari Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab dari Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita berdamai satu sama lain. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menyiapkan hati dan pikiran jemaat Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan membaca bagian firman Tuhan. Tuhan mengurapi supaya firman Tuhan boleh kami dengar dengan sungguh-sungguh, dan kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya Engkau bersama kami. Kami serahkan waktu sepenuhnya di dalam kami membaca firman Tuhan dan benarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil akan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Namun saya akan bacakan sampai pada ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Salam juga kepada anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda seklasis Banyumustara. Doa saya saudara-saudara semua sehat, bahkan kuat, bahkan semangat, bahkan diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Tentu kita semua sudah rindu sekali untuk bertemu dalam sebuah ibadah yang kita rasakan bersama-sama. Ingin bertemu dengan teman-teman dan juga orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang sungguh kita rindukan. Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa saatnya kita akan bertemu, bersekutu bersama dalam sebuah ibadah. Namun kita harus juga mengikuti protokol kesehatan
demi kesehatan kita bersama-sama. Yakinlah satu hari kita akan bersama-sama merasakan hadirat Allah dalam sukacita ibadah yang kita rindukan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Ya, satu tema yang sangat menarik ya untuk kita bersama-sama hayati, bersama-sama kita renungkan. Nah, bacaan Injil dari Injil Matius pasal yang ke-10 tadi, ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan dengan jelas menegaskan, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengiring dia dan mau mengikut dia harus punya komitmen. Bahkan juga harus rela membayar harga. Nah, saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita, bahkan harus menurut saya, harus kita renungkan. Bayar harga seperti apakah waktu seorang itu punya komitmen untuk mengiring Kristus? Dan sikap seperti apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah berkomitmen untuk menjadi murid Kristus? Yang pertama, saudara, Alkitab mengatakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan takut terhadap tantangan apapun sekalipun yang mengancam nyawa. Saudara, ini tidak mudah. Komitmen waktu seorang mengiring Kristus ternyata harus rela menghadapi berbagai macam tantangan. Yang kedua, kita harus tetap yakin ada tantangan, tapi ada janji Tuhan yang juga sudah disampaikan Tuhan Yesus bahwa Allah akan tetap memelihara kita. Itu ayat yang ke-29 sampai ayat 31. Dibandingkan bahwa kalau kita sampai takut, bahkan juga tidak rela untuk mengiring Kristus yang sungguh-sungguh, bandingannya lah burung pipit yang dijual dengan 2 ekor seduit. Hidup kita lebih daripada burung pipit. Kemudian dikatakan rambut di kepala kita pun dihitung seluruhnya. Itu artinya apa? Allah sudah serius untuk memelihara kita dan Dia sungguh-sungguh juga berkomitmen untuk merawat kita miliknya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa seorang murid Kristus atau orang yang sudah berkomitmen untuk mengiring Kristus harus siap sedia, bahkan siap setiap saat untuk bersaksi tentang Kristus. Saudara, kalau kita lihat pada ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33 mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara terkasih, betapa kita harus sungguh-sungguh memberikan waktu, bahkan sekaligus berkomitmen bahwa memilih menjadi murid Kristus itu satu kesempatan, bahkan langkah iman yang benar. Karena tidak sembarang orang boleh menjadi murid Kristus, dan tidak sembarang orang mau mengiring Kristus kecuali dia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ketiga berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sangat jelas sekali saudara-saudara bahwa kita mau berusaha, bahkan bersusah payah mengiring Kristus. Oleh karena ada apa?
ada pengharapan kekal. Ada hal yang Tuhan sudah janjikan. Tidak sia-sia kita mengiring Kristus karena ada pengharapan kekal. Namun demikian, saudara-saudara, dibutuhkan dengan langkah-langkah yang serius. Kita bukan hanya menjadi pengikut lalu tanpa aktivitas, bahkan tanpa sebuah pengorbanan, mau bersaksi tentang dia. Dr. Sutarno, salah seorang dari Rektor UKSW, pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Misi Kehidupan Orang Kristen. Dia berkata demikian, menjadi pengikut Kristus bukan hanya mengiring di belakang, tapi harus juga ikut terlibat dalam setiap aktivitas. Bayangkan bahwa menjadi pengiring Kristus bukan hanya mengikut dari belakang, tapi harus terlibat dalam setiap aktivitas, dalam segala keadaan, dan bahkan dalam setiap waktu, apapun keadaannya. Lalu ditegaskan juga oleh pendeta Stephen Tong dalam bukunya yang berjudul Berbuah dalam Kristus. Dia berkata demikian, menjadi orang Kristen itu bukan hanya namanya, tetapi hatinya, pikirannya, perkataannya, bahkan penglihatannya, bahkan pendengarannya, serta rancangannya harus di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu saja akan mengatakan betapa beratnya kalau kita mau bersungguh-sungguh menjadi orang percaya yang berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Tiap langkah hidup kita, rancangan hidup kita semuanya, itu harus dirancang, bahkan juga harus dikatakan dan diarahkan kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tentu saudara pernah mendengar satu lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, saudara-saudara, ternyata menarik ya. Ada 3 bait lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, dan mengikut Yesus keputusanku, kutak ingkar, kutak ingkar. Lalu kemudian ada bait kedua, walau sendiri ku tetap ikut. Dan katakan kutak ingkar, kutak ingkar. Nah, bait yang terakhir dikatakan apa? Dunia di belakang, Kristus di depan. Dan dikatakan beritakan kutak ingkar, kutak ingkar. Saudara, sejarah lagu ini adalah sangat jelas dan kita tentu pernah membaca sejarahnya. Bahwa pada waktu di Eropa ada gerakan pekabar Injil. Orang-orang Eropa itu berangkat ke Asia termasuk ke India. Nah, salah satu orang yang sungguh ternyata dipakai Tuhan luar biasa, yaitu dokter, yaitu Parangamalan Job. Judulnya orang agak susah, tadi Parangamalan Job. Seorang misionaris, dia menceritakan bahwa ternyata di India, di mana di salah satu bagian provinsi Assam itu orang-orangnya sangat kejam. Dan satu keluarga yang menjadi Kristen ternyata menjadi bulan-bulanan, bahkan dihina, bahkan disiksa, bahkan dibunuh. Salah satu keluarga yang pertama ditantang, ya, kalau tetap mengiring Kristus, anak istrinya akan dibunuh. Benar, dibunuh. Kemudian tinggal dia seorang diri. Sekarang kamu tinggal seorang diri, ya. Dan kamu juga kalau kamu tidak menyangkal Yesus, kamu juga akan dibunuh. Maka lagu terakhir, bahkan lagu yang kedua, walau sendiri ku tetap ikut, dan dia dibunuh. Habis semua keluarga ini. Tapi kemudian saudara-saudara, dikatakan cerita selanjutnya bahwa kepala suku Assam ini ternyata bertobat. Dan sebagian besar bahkan hampir semuanya
di suku ini percaya kepada Kristus. Saudara, tentu saja ini perkara yang luar biasa. Waktu seorang berkomitmen untuk mengikuti Kristus, ternyata saudara, sikap hidup atau berkomitmen ini harusnya timbul dari sebuah hati. Yesus satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan. Dia sumber keselamatan di atas semua, di dalam segalanya. Dan kumo setia mengiring Kristus oleh karena di dalam Dia ada jaminan keselamatan. Nah, salah satu keluarga di suku Asam ini sampai dia mau mati untuk Kristus oleh karena ada pengharapan. Nah, saudara, sikap hidup dan komitmen seorang murid Kristus hendaknya seperti dalam Roma pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saudara-saudara, tentu dalam kita boleh bersemangat, ya, kita para orang tua, warga jemaat Tuhan, dan juga anak-anak dari sekolah minggu, ya, remaja, kemudian pemuda. Saya ingin mengatakan mari kita bersuka cita dan senang menjadi pengikut Kristus oleh karena di dalam Kristus ada sukacita yang sungguh-sungguh akan kita rasakan. Bukan waktu kita ada di dunia ini saja, tapi sampai pada kekekalan. Mari kita semakin setia mengiring Kristus. Sekalipun di dalam banyak perkara ada tantangan. Tantangan di saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 atau virus corona. Justru di tengah tantangan ini kita harus belajar. Di sini letaknya Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Kita belajar menaruh harapan kepada Dia, menaruh beriman kepada Dia. Bahkan tidak ada cerita yang menarik dan lebih menarik selain waktu seorang boleh menghadapi tantangan iman dan kita menang. Di saat ini kita harus menang menghadapi COVID-19. Kita diperhadapkan antara hidup atau mati. Dan dalam banyak hal kita sudah mengatakan waspada, berjaga semuanya. Jangan saya melampaui seolah Tuhan yang tidak bersama kita. Jangan saya melampaui seolah Tuhan itu jauh. Dia ada bersama kita dalam hidup dan mati kita. Saudara terkasih, dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan juga anak sekolah minggu, remaja, pemuda di Klasis Manustara, kita boleh bersama bangga menjadi orang Kristen. Kita bangga menjadi anak Allah. Namun mari kita juga mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita mau menaruh harapan pada dalam segala keadaan. Kita mau melayani setiap hal terkait dengan kebutuhan orang lain di masa-masa pandemi ini. Bagian terakhir, saudara, Rasul Paulus dalam surat Kolose pasalnya yang kedua ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Selamat untuk menjalani hidup bersama Kristus dan merawat komitmen kita di dalam Kristus. Kita akan boleh menjadi pribadi yang menampilkan wajahnya. Kita boleh menjadi pribadi yang selalu akan boleh membawa dampak, bersinar dalam kegelapan, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita bersama masuk hening sejenak, boleh merenungkan firman Tuhan yang kita lakukan dan bahkan juga lanjutkan dengan doa salawat nanti. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah berfirman kepada kami menjadi murid Kristus, bahkan berkomitmen untuk mengiring Kristus sampai selama-lamanya, bukan perkara mudah. Ada tantangan, ada kemungkinan kami pun tidak setia. Namun kami bersyukur kalau sampai hari ini warga jemaat Tuhan di lingkup klasis Banyumas Utara, baik dari orang tua dan sampai anak-anak, kami masih tetap mengiring Tuhan. Ini satu anugerah. Biarlah Tuhan Kau akan campur tangan bila kami boleh menghadapi tantangan apapun yang kami hadapi, baik dalam kekurangan, dan kami mungkin saja tidak dihargai orang. Oleh karena kami mengiring Kristus, ajar kami boleh tetap bersaksi sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Lebih di tengah-tengah banyak orang menghadapi kekhawatiran, menghadapi juga berbagai macam pergumulan yang mencemaskan. Kami boleh belajar sekarang, karena Engkau sendiri yang sudah berkata, dalam tantangan yang ada, Engkau adalah Allah yang sudah berjanji akan merawat tubuh nyawa kami sampai pada kekekalan. Demikian Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga, lebih berharga daripada burung pipit. Bahkan rambut di kepala kami pun terhitung seluruhnya, yang menandakan kepada Allah yang menyertai kami. Terima kasih atas janji-Mu dengan tantangan yang sedang kami hadapi. COVID-19 yang melanda Indonesia, warga gereja bahkan dunia. Tuhan, kami sedang masuk dalam ujian, bahkan ujian yang harus kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, supaya kami menjadi pribadi-pribadi Kristen yang bukan hanya namanya, namun hatinya, pikirannya, perasaannya, penglihatannya, dan bahkan pendengarannya, rancangannya, semua ditaruh di dalam Kristus. Kami yakin Tuhan bahwa semua yang sedang kami hadapi akan segera berlalu. Memberkati seluruh gereja Kristen Jawa di klasis Banyumas Utara, para hamba-hamba Tuhan, majelis dan jemaat dalam topangan Tuhan. Bahkan bungkus kami dengan darah kuasa Tuhan yang boleh menyertai kami setiap waktu. Dan bila bangsa kami Indonesia pun yang sedang berupaya untuk juga bebas dari COVID-19, memberkati juga agar semua boleh teratasi dengan kerjasama dengan masyarakat, departemen atau Kementerian Kesehatan, dan bahkan Kementerian Sosial, untuk bagaimana COVID ini boleh juga kami hadapi. Dan kami bersama-sama mau serahkan hidup kami, dalam langkah hidup kami di minggu-minggu akan datang ini, dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Allah. Dengan doa sembahyang kami yang dihaturkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, bersama-sama kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai nats Alkitab pembimbing kita untuk memberi persembahan syukur kita kepada Allah,
diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah suatu persembahan dan datanglah ke pelatarannya. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah akan persembahan, marilah kita masuk ke dalam pagar halamannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang akan kita umpulkan, kita bisa himpun di keluarga kita melalui amplop, dan nanti kita bisa serahkan kepada majelis gereja terdekat, atau bisa juga kita transfer ke rekening gereja yang sudah kita ketahui dari setiap gereja kita. Dan saat ini mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berucap syukur karena Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu bagi setiap keluarga kami. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau cukupkan segala kebutuhan keluarga kami. Saat ini kami bersama-sama sehati sepikir untuk menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan dan kami serahkan ke hadirat-Mu melalui gereja-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan kami, Engkau sucikan sehingga layak di hadapan-Mu. Bapa, kami juga mempunyai kerinduan yang sama untuk menyatukan doa-doa keluarga-keluarga kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kirimlah
Jemaat kekasih Tuhan, maka terimalah pengutusan yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.